Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Terka Selatan 20, Ibu Erwin Taji, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN Terka Selatan 20. Saya mengawali pertemuan kali ini. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas undangan yang dibuat dadakan, tapi sudah menyempatkan hadir di pertemuan hari ini di tengah-tengah kesibukan kita mau ngerjain rapor. Berikutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu waktunya Bapak Ibu sekalian untuk diminta waktunya sebentar dalam pertemuan diseminasi saya di budaya positif modul 1.4 bagian dari aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 DKI Jakarta. Baik, untuk mengawali pertemuan kita hari ini sudah diawali dengan doa. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Erwin Taji. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Rizka, calon guru penggerak saya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Walaupun katanya tadi secara dadakan ya, secara tahu bulat gitu ya Ibu Rizka. Jadi bukan dadakannya, tapi maksud dan tujuan dari budaya positif ini atau diskriminasi ini bisa tercapai gitu ya bisa ya. Baik, budaya positif itu berarti kan yang namanya positif itu pasti kan yang baik semuanya. Tapi juga ada loh kita menurut kita baik tapi menurut orang lain tidak baik, ada. Tapi kita berusaha untuk berbuat baik. Banyak sekali budaya positif ini ya bisa kita lakukan, terutama di sekolah untuk siswa-siswi kita terutama ya. Kita memberikan contoh yang baik dengan sikap, dengan ucapan, dengan tingkah laku yang positif, yang baik ke siswa. Insya Allah siswa kita akan meniru apa yang dilakukan oleh kita sebagai pendidik. Namanya seorang pendidik itu kan, figurnya itu dicontoh ya. Jadi performanya itu dilihat sama siswa. Kalau misalnya ngajar gurunya bajunya sobek misalnya ya, pasti kan anak-anak nggak konsentrasi. Ibu guru bajunya sobek, atau misalnya belum sisiran, ibu guru angkat-angkatan rambutnya gitu. Jadi sebelum kita masuk kelas kita berias dulu, nggak apa-apa kita dibilang cedera, nggak apa-apa kita dibilang becek, nggak apa-apa. Yang penting kita berhadapan dengan siswa itu performa kita harus baik, penampilan kita harus baik, bukan sempurna itu hanya milik Tuhan ya. Jadi dengan jalan seperti itu insya Allah guru kita cantik, guru kita baik, guru kita anggun gitu ya. Jadi apa yang kita contohkan ke siswa itu mudah-mudahan dicontoh sama guru kita ya. Jadi bukan masalah mahal harga bajunya atau cantik, glowing, tidak. Tapi cantik itu datangnya dari hati. Cantik itu datangnya dari hati. Walaupun kita pakai bedak yang mahal, baju yang mahal, tapi kalau sikap dan tingkah laku kita tidak mencari yang positif, juga mahal, dan tidak dicontoh juga. Jadi banyak sekali budaya positif. Misalnya kita melihat ada sampah ya, kita jangan langsung berburu, kita ambil, nanti kasih tahu kali kalau buang sampah itu di tempat sini ya gitu. Kan kalau anak-anak biasanya gitu, itu sama siapa tolong ambil dibuang, bukan sama aku.
kasih tahu sama anak-anak kalau yang namanya mau tidur itu stop gigi, mau sekolah harus mati, ya jangan sampai di sekolah mau sekolah tidak mati, nanti teman-teman tidur semua itu, iya kan? Nah, jadi itu budaya positif yang memang harus kita lakukan dan harus kita ingatkan terus ke anak-anak. Ya, anak-anak itu kan baru 5 menit juga udah lupa. Namanya juga anak-anak, apalagi kelas 1 ya, buat dia ya. Tapi kelas 1 ya, jangan lupa ya, iya itu lupa gitu ya. Begitu tuh kalau kelas 1, kelas 2 juga sama ya bu. Jadi kan, jadi guru itu di dalam cerewet ya nggak apa-apa, mengarahkan mereka, memberikan pendidikan, bukan cuma belajar gitu, tapi pendidikan yang mana yang positif, dari buat sampah, dari berpakaian, ya kalau mau pulang duduknya rapi, ya sampai ada yang bawa sisirnya Bu Mega, orang sudah duduknya rapi dia loh, dan anak yang rapi, tapi bagus kita kasih apresiasi gitu, ya namanya anak dari latar belakang pendidikan orang tua yang berbeda, jadi kita harus memaklumi, itulah namanya manusia itu individu yang unik, yang memang tidak ada duanya di dunia ini diciptakan sama oleh Allah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Coba kalau kita lihat dalam terminal atau stasiun banyak sedikit orang banyak, ada yang mukanya yang sama. Itu yang sama, ya. Segitu banyaknya orang, ya kan bukan yang di kembaran dan juga masih ada yang nggak mirip, ya kan? Jadi terima kasih sekali Ibu Lisa, modul 1.4 ini budaya positif yang memang harus diterapkan oleh guru-guru semuanya. Nah, saya juga minta tolong sama guru-guru terutama yang muda-muda ya, tolong semangat lagi belajarnya contoh. Ada kita gurunya yang sudah jadi guru gerak dan bahkan sudah di sudah lebih untuk menjadi calon kepala sekolah, tinggal melanjutkan SK, ya. Karena memang satu golnya sudah cukup, kedua sudah selesai, lalu pembelaan. Nah sekarang teman kita ini satu berusaha lagi merintis mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya. Kalau kita sudah nyemplung, istilahnya ya bisa ya, sudah nyemplung kita kok diikuti. Jadi jangan pikiran, aduh ribet, nanti juga sampai kemudian. Kita ikut tes, ya kalau tidak lulus ya mungkin memang boleh diizinkan sama Allah, ya kan? Kalau lulus, jangan diikutan, enak kok, apalagi kalau panen raya. Kalau panen raya enak banget, karena apa? Saya sebagai kepala sekolah mendampingi itu enak.
kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Emilia Taji atas sambutan dan arahannya dalam pertemuan desinasi kita hari ini. Benar, dalam pertemuan ini tentang budaya positif. Jadi memang yang mau dibahas adalah bagaimana cara kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Itu enggak terjadi serta-merta ada budayanya, ada kebiasaannya, tapi diawali dari orang-orang di dalamnya. Salah satunya yang paling berperan adalah kita sebagai guru yang ada di sekolah tersebut. Bukan dari ucapannya aja, tapi dari apa yang nempel di badan kita, dari perilaku kita, bahkan kalau yang sudah saya pelajari dari tatapan mata kita, diam atau melototnya aja itu bisa dinilai oleh murid-murid di sekolah. Nah, itulah yang hari ini mau saya jelaskan sedikit tentang budaya positif, bagian dari modul 1.4 dan aksi nyata di bagian definisi budaya positif. Saya jelasin dulu secara singkat. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengikuti kegiatan calon guru penggerak dalam modul 1.4 ini, modul terakhir di modul 1. Jadi ada 3 modul, itu totalnya 10 pelajaran yang di dalamnya masih banyak anak-anak lagi, 1.4A, 1.4B sampai F gitu. Nah, itu yang harus dijalani. Salah satu kewajiban penutup modul 1 sebelum nanti masuk ke modul berikutnya adalah melakukan definisi budaya positif. Kalau terakhir saya ada pendamping individu pembahasan tentang visi sekolah, itu bagian dari tugas bersama PP-nya. Kalau ini nanti tugasnya bukan cuma ke PP tapi langsung ke fasilitator, dan itu langsung dicek apakah kita sudah menjalankan ini sebagai implementasi dari budaya positif yang udah kita pelajari atau belum. Ini bagian dari aksi nyata. Nah, nanti setelah ini dalam kegiatan kali ini, apabila di PMN Bapak Ibu mau mengerjakan budaya positif, foto-foto kegiatan ini atau nanti keterangan dan aksi nyatanya ini bisa dimasukkan ke dalam aksi nyata Bapak Ibu di kegiatan budaya positif ini. Itu yang jadi sebenarnya impact-nya itu bukan hanya dari CGP-nya aja, bukan cuma PP-nya aja atau fasenya aja, tapi insya Allah ini berdampak banyak ke semua warga di sekolah. Gitu. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang udah hadir. Saya tahu ini kayak apa ya, minta waktunya mulu deh gitu, Beriska minta waktu. Tapi saya insya Allah sekarang ini gak lama. Cuman memang dalam pertemuan kali ini tidak dihadirkan oleh PP dan Fasil, tapi akan dievaluasi langsung sama PP dan Fasil melalui LMS saya, gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila dalam proses designasi saya hari ini banyak kurangnya. Mohon apa-apa yang kurang kiranya bisa kita saling evaluasi supaya budaya positif di sekolah yang mau kita bangun bisa tercapai. Terakhir saya lupa, insya Allah CGP Angkatan 12 itu dibuka antara bulan Juni ini atau Juli. Kalau menurut saya memang kegiatan CGP ini beratnya luar biasa Bu, karena zoomnya tugasnya tuh banyak. Benar-benar setiap hari itu kita ada tanggapan diskusi sama teman kita di LMS. Kalau Bapak Ibu pernah nge-share PMM, terus teman-teman kan cuma merespon bagus, sangat menginspirasi kan, kali gitu ya. Kalau di LMS CGP itu nggak boleh cuma kayak gitu, tapi harus menanggapi dari pernyataan teman. Biasanya contoh misalkan kayak budaya positif ini, ada guru dari sekolah mana menjelaskan budaya positif di sekolahnya. Ternyata kita nggak se-value nih, kita nggak sepaham. Bu, kalau menurut saya itu nggak pantas gini-gini. Nah, itu dilakukan setiap hari, minimal kedua rekan CGP. Nah, itu bagian dari penilaian kehadiran. Mungkin itu sesuatu yang kayaknya bikin kita tuh kayaknya tugasnya yang kelar di CGP. Itu salah satu yang kayaknya butuh sesuatu yang butuh time management yang baik kayaknya. Tapi jangan salah, insya Allah kalau orang jualan kali ya ada istilahnya balik modal. Nah, di CGP ini kalau nanti kayak lokal karya, dari orientasi sampai lokal karya itu ada 6, dan yang terakhir itu ada panen raya. Nah, nanti di setiap lokal karya itu pindah-pindah, kadang di JP 1, kadang di JP 2. Nah, nanti kegiatannya dari jam 8 sampai jam 4 sore itu full kegiatan membahas modul yang udah disampaikan, lalu dipelajari, dipraktekkan langsung bersama teman kelompoknya. Nah, itu jangan dikira sesuatu cuma datang doang hari Sabtu ngapain libur-libur, tapi ada sesuatu yang kita dapat. Kalau ibu kepala sekolah aja dihadiahkan sesuatu, insya Allah CGP-nya juga
nggak kalah lagi sama kepala sekolahnya. Jadi menurut saya boleh Bapak Ibu sekarang mulai baca-baca di PKB-nya masing-masing tentang kegiatan, tentang program guru penggerak ini, supaya nanti apabila ada pembukaan itu kegiatan pas hari pembukaan kita bisa langsung ikut, bisa langsung kita tahu nih kalau memang yakin mau daftar, mau jawab apanya aja kita paham, mau melanjutkan dan meyakini bahwa kayaknya saya memang pantas nih lolos di CGP angkatan berikutnya itu kita sudah tahu. Karena seleksinya nggak banyak kok, cuma 3 dari esai, simulasi ngajar, sama wawancara. Kalau esai itu memang banyak isiannya, tapi itu sesuatu yang sering kita lewati. Pertanyaan tentang diri sendiri, tentang murid, tentang orang tua. Nanti simulasi ngajar itu nggak lama, cuma 10 menit. Selebihnya tanya jawab, paling 10-15 menit. Terus terakhir di wawancara dikasih waktu 60 menit. Nah, itulah seleksi yang harus dilewati untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya sih berharap setiap di SD20 ya, khususnya di sekolah kita, kalau bisa jangan ada stop tuh di setiap angkatan, minimal 1 aja. Kita melewati angkatan 11. Ini kalau bisa angkatan 12, 13 dan seterusnya itu minimal ada 1 aja. Karena 1 itu lumayan membuat rapot sekolah kita jadi ada warna hijaunya. Karena itu yang gak kalah akan dikoreksi ke depannya, sekolahnya di CGP-nya nggak nih, gitu. Itu yang akan dilihat. Itu sekilas tentang program pendidikan guru penggerak. Mungkin kita lanjut ke materi ya Bapak Ibu. Oke. Sebelum masuk ke penjelasan tentang guru yang positif, saya punya pertanyaan pemancing. Nomor 1. Apakah Bapak Ibu dapat mendisiplinkan siswa? Ini saya yakin pola mendisiplinkannya guru-guru era generasi X, Y itu kayaknya beda nih sama anak-anak usia saya nih, sama guru-guru versi usia saya. Nah kira-kira dari pertanyaan tematik nomor 1, adakah Bapak Ibu yang bersedia menjawab? Apakah Bapak Ibu dapat mendisiplinkan siswa? Dapat. Siapa yang mau jawab dan memberi tanggapan? Oke, Bu Sari. Silakan Bu Sari. Ya, mungkin ya, terima kasih Bu Rizka. Mungkin ada sedikit kali ya dari saya. Pertanyaannya yaitu apakah Bapak dan Ibu dapat mendisiplinkan siswa? Selama ini, selama saya mengajar, saya menerapkan disiplin saya. Salah satunya disiplin datang masuk ke kelas, disiplin berpakaian, disiplin kebersihan, disiplin kerapihan. Itu mungkin disiplin yang saya terapkan untuk di kelas saya sendiri. Jadi saya menerapkan disiplin untuk siswa saya. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari. Oke, itu jawaban dari Bu Sari terkait tentang budaya positif mendisiplinkan dari proses kehadiran anak. Salah satunya kalau ada yang mau bertanya harus bergantian dan terlalu, karena itu sesuatu yang kaitannya erat dengan penilaian adab ya Bu. Jadi kita nggak boleh jangankan sama teman, jangan sama lebih tua, tapi sama teman sepantaran aja kita ada sesuatu yang harus kita pegang nilai-nilainya. Seperti apa sih kalau kita harus bentuk mendisiplinkan kebiasaan-kebiasaan itu. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah ada tambahan dari Ibu Bapak yang lain? Cukup? Baik, kita lanjut ke pertanyaan 2. Apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Siapa yang mau menanggapi? Sebentar Bu Nia, Bu Elis dulu ya. Terima kasih atas yang diberikan. Menurut saya pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa, itu semacam memberi motivasi siswa, reward kepada siswa, dan hal ini dilakukan bukan kurikulum merdeka saja, tapi sejak zaman dulu saya kuliah pun, dosen senior pun, seorang mahasiswa yang sudah dewasa pun, kalau nilai MUA diberi hadiah walaupun itu hanya roti dibungkusin atau uang 10.000, itu sudah memotivasi siswa untuk berprestasi. Apalagi ini dengan siswa-siswi kita yang anak SD,
uang hanya 2.000-3.000 pun mereka udah sangat semangat sekali untuk belajar. Maka saya pernah, kalau nilainya 100 dikasih 5.000, ternyata itu berlomba-lomba untuk bisa dapat nilai yang bagus. Dan ini merupakan budaya yang baik juga menurut saya, memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi. Tidak perlu yang mahal-mahal. Hadiah itu tidak harus uang atau makanan juga. Bisa juga kalau anak-anak diberikan stiker yang lucu-lucu yang bagus, itu udah senang sekali. Atau bisa jadi hadiah tidak barang, tapi ucapan, tulisan misalnya good job, bagus, itu sudah hadiah juga menurut saya. Dan ini salah satu budaya yang perlu tetap diteruskan. Begitu. Terima kasih Bu Elis. Oh, dari bawah. Benar, jawaban dari Bu Elis, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa itu nyata. Dan bentuk hadiah itu nggak melulu yang sifatnya seperti uang, barang, tapi ucapan sebagai bentuk support itu bagian dari hadiah yang harus kita beri ke murid-murid kita di sekolah. Mungkin Bu Nia mau melanjutkan? Oh, sudah dibawa. Ya, boleh. Silakan Bu Nia. Tadi udah digoreng sama Ibu Elis ya tentang meningkatkan apakah pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Iya, benar. Walaupun pemberian hadiah itu tidak mesti berupa uang, tidak mesti berupa hadiah. Dengan kata-kata pujian aja ataupun action kita dengan tepuk tangan ataupun pemberian stiker bintang seperti anak TK atau kelas 1 ya Bu Mega ya, itu sudah sangat anak-anak sudah merasa bangga karena kita sudah memberikan apresiasi buat mereka, sehingga anak-anak yang lain nanti pun aku pengen, aku mau, bagus ya gitu. Nah, seperti hal yang kita lakukan di lapangan setiap literasi, dengan anak mau tampil ke depan aja, kadang-kadang kita kasih motivasi, nih siapa yang berani, nanti mau kasih nih sesuatu, semuanya pada tunjuk tangan. Jadi itulah manfaatnya dengan kita memberikan hadiah, tidak mesti berupa uang atau apa, melalui perkataan, ucapan, pujian pun mereka sudah senang. Itu saja untuk sekarang. Tepuk tangan buat Bu Nia. Terima kasih Bu Nia. Kalau saya suka lihat Bu Nia itu kasih hadiah ke anak-anak kelas 4C itu berupa pelukan. Suka tuh peluk-peluk ketika pulang, baik di kelas, di lingkungan sekolah atau bahkan di ruang guru. Itu yang suka saya lihat dari Bu Nia, karena itu bagian dari hadiah yang mau Bu Nia berikan. Mungkin ada anak-anak yang merasa kayaknya lagi sedih, terus kayaknya nggak cukup nih cuma dikasih tahu jangan sedih, tapi biasanya kalau saya lihat Bu Nia kayaknya melakukan itu nggak pakai ngomong dan sedih dan lain-lain, tapi langsung dipeluk atau bahkan saya suka lihat langsung gurunya tangannya dilebarin aja terus anak-anaknya yang peluk. Nah, itu kan sesuatu yang sifatnya hadiah tapi tidak berupa fisik, tidak berupa uang, tidak berupa makanan, stiker dan lain-lain. Itu juga bagian dari hadiah dan bisa kita contoh Bapak Ibu dari kebiasaannya Bu Nia salah satunya. Berikutnya untuk nomor 2 ini, oh Ibu mau menambahkan? Baik, saya setuju dengan Bu Elis dan Bu Nia ya. Dan ini juga pengalaman saya waktu saya dulu. Kalau saya menilai misalnya ulangan harian ya, itu ada anak yang nilainya 10, itu langsung sebelahnya saya tulis good, gitu, good. Nah, kalau ada saya yang kurang, tolong dikerjakan. Itu kalau itu ulangan harian. Pada saat itu kan saya ngajarnya masih mau ya. Jadi kalau
kasih tepuk tangan dulu buat kepala sekolah kita. Ini salah satu hal yang di luar dugaan kita ketika kita memberi hadiah. Itu kan respon anak sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Salah satunya adalah dia saking merasa bangga pernah dapat nilai segitu, terus dikasih hadiah sama gurunya, uangnya dilaminatin, nggak dibatas sama sekali. Mungkin sampai sekarang masih ada kali ya uangnya awet. Nah itulah bentuk apresiasi atau hadiah yang kita kasih ke anak murid, yang kita nggak habis pikir, nggak nyangka bahwa mereka akan menerima sampai segitunya gitu. Ternyata kita yang melihatnya juga terharu. Jadi kok sampai kayak gitu banget gitu. Itu sesuatu yang juga kita nggak bisa duga. Dilanjutkan ke nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Ayo, kira-kira siapa bapak ibu yang mau menjawab pertanyaan dari nomor 3? Siapa duluan? Oh, enggak duluan. Oke, silakan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Anwar dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai, calon guru program Indonesia. Oke, di sini ada pertanyaan romantik yang mana guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Ini saya mau sharing, ini berdasarkan ilmu yang saya dapat di Latsar waktu saya CPNS 80%. Jadi kata Widya Suara begini, di SD itu tidak ada guru BK. Di SD itu nggak ada guru BK. Di SMP, SMA itu ada guru BK yang menangani khusus untuk konseling ketika ada siswa-siswi yang mengalami permasalahan. Baik itu masalah memilih sekolah ke depannya atau masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari situ kita sebagai guru SD wajib mau tidak mau, suka tidak suka, kita merangkap menjadi guru BK, guru bimbingan konseling. Yang mana kita harus, kalau kata pelatih basket saya, seorang pemimpin itu harus kayak pemain basket, yaitu mengambil langkah yang cepat tapi tepat, memberikan solusi terbaik agar segala masalah itu terselesaikan. Tapi jangan asal aja, harus berpikir dengan baik. Nah, ketika ada masalah, maka kita harus tahu dulu ukuran ketika masalah itu bisa diselesaikan oleh guru, ya udah cukup dengan guru. Nggak bisa diselesaikan oleh guru kelasnya, maka kita minta tolong sama wakil kepala sekolah bidang mahasiswa. Kalau nggak bisa juga diselesaikan, baru nanti minta tolong sama kepala sekolah untuk menyelesaikan. Dan solusi terbaik adalah tidak menjudgment, tidak memberikan penilaian sendiri, tapi kita menganut asas kekeluargaan, yaitu bermusyawarah, mengambil solusi terbaik dan tidak secara sepihak. Dan saran saya berdasarkan masalah-masalah yang pernah saya alami di kelas dan belakangan ini, kita harus menghadirkan semua pihak yang terkait dan mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak, dan lagi-lagi tidak menjudgment agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Dan di akhir, ketika masalah itu sudah dianggap selesai, tolong dilampirkan catatan atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa masalah ini sudah selesai dan tidak untuk diperpanjang, agar sekolah clear, yang punya masalah juga clear, semuanya selesai. Itu aja sih tuliskan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih udah sampaikan, cukup jelas dan sangat jelas dari pertanyaan di nomor 3 ini. Berikutnya ada yang mau nambah lagi? Bu Mega? Oh lanjut. Oke, silakan Bu Mega. Terima kasih Bu Rizka. Dari ini saya mengerti. Sebenarnya udah dibuat semua juga sih sampahnya. Cuma saya menambahkan aja, guru harus mampu memberikan solusi untuk muridnya. Karena tugas kita sebagai guru salah satunya adalah sebagai fasilitator. Jadi yang saya alami di kelas 1, anak saya bermasalah, ngedit-ngedit mulu matanya. Kata saya, kenapa ya, percacingan, bagus ya Bu Eti. Jadi duduk di depan gak kelihatan, duduk di belakang kedap-kedip matanya, terus duduk di tengah di papan tulis juga gak nampak, kata dia. Nah itu jadi saya selalu memberikan dia duduk di depan. Saya panggil orang tuanya, ternyata dia sering main gadget. Jadi saya sarankan untuk orang tuanya untuk periksa mata, dan ternyata benar minnya udah besar, min 3. Ya, jadi kita memberikan solusi. Jadi
kita harus mampu memberikan solusi ya seperti itu. Jadi anak ini memang merasa tidak bisa melihat di belakang, kita taruh di depan, paling depan, dan orang tuanya kita panggil, ada apa nih masalahnya kok sampai dia kedap-kedip matanya, ternyata dibawa ke dokter, hasilnya seperti itu. Jadi itu aja tambahan saya dari saya, Bu Rizka. Jadi guru kita sebagai fasilitator terhadap murid-murid. Terima kasih. Baik, Bu Rizka, terima kasih. Ini guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Nah, di sini bisa kita katakan murid yang bermasalah itu bukan berarti membuat onar di dalam kelas. Jadi yang dia bermasalah mungkin dari rumah ataupun di lingkungan sekolah bersama teman-temannya. Ini saya alami di kelas saya ya Bu. Di kelas 4 saya ini sekarang memang banyak sekali lingkungannya. Mungkin Bu Rizka tahu karena Bu Rizka adalah salah satu guru yang masuk di kelas saya ya. Itu murid nanti kita tarik mulai pagi sampai pulang moodnya tidak baik. Dia diam, tidak mau nulis, tidak mau ini. Itu menjadi satu pertanyaan, ini anak kenapa? Biasanya agak-agak gimana? Nah, pada saat anaknya istirahat kita panggil, Kak sini deh, kamu kenapa? Ibunya kok kamu nggak mau? Ibu diam. Ya udah, kalau kamu nggak diam, ibu nggak tahu apa yang kamu rasakan. Nah, begitu kelas kosong, dia datang, dia bisikan ke kita, Bu, saya mau cerita, curhat. Kenapa Kak? Ada apa? Ini loh, dia menceritakan apa yang menjadi masalah pribadi dia yang dia dengar dari orang tuanya. Gitu Bu Riz. Jadi di situ pun kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, menjadi teman yang baik. Habis itu kita masukkan kata-kata kita supaya dia menjadi, oh iya aku nggak harus seperti ini, seperti itu. Kadang masalah cinta. Bu Rizka tahu kan, anak usia saya semua, anak di kelas 4 saya sudah banyak yang jatuh cinta. Benar Bu, saya nggak bohong sampai ditembak. Jujur Bu Mega dulu bertanya loh Bu, benar ya Bu Mega ya? Jawabannya apa? Ya jadi semangat saya belajar setiap hari ada Bu, karena ada lapor. Nah itu menjadi bila resiko guru kelas 4 dia harus siap mendengar atau iya transisi Bu. Jadi harus siap semua mendengar cerita mereka, apanya mereka. Kadang kita bisa kayak mama apa kata muridku saya, gurunya kayak mama lampir. Gitu Bu. Tapi kadang-kadang Bu, kadang kayak bayi banget kayak emak Bu, kadang merepek kemana-mana gitu. Ya udah, tapi mereka menerima saya Bu sebagai guru mereka walaupun begitu. Kenapa saya bilang terima setiap hari berkeluh kan dia Bu saya? Kalau nggak pulang, kalau nggak ini nggak puas katanya. Itu Bu, itu aja yang Bu saya menjadi pendengar yang baik lah untuk anak-anak kita. Oh, Belis mau nambah, lanjut Belis. Oke, baik. Wah, luar biasa tugas guru menurut saya, sungguh luar biasa. Tugas guru itu bukan hanya mentransfer ilmu. Kalau mentransfer ilmu itu bisa belajar dari internet, dari perpustakaan, dari buku-buku. Tetapi punya tugas lain yang lebih mulia, yaitu mendidik dan memberikan solusi terhadap masalah-masalahnya. Gitu. Tugas mendidik ini yang sulit, tidak semua orang itu bisa. Dan itu butuh hati untuk melaksanakan mendidik anak, apalagi bukan anak sendiri. Dan untuk anak SD, kayaknya kita harus memberikan banyak waktu karena untuk mendidik anak-anak baik di sekolah maupun di luar rumah. Kalau di sini, saya lihat problemnya nggak sekompleks seperti menurut saya dulu di Keramat Jati, di pinggiran pasar banyak anak tukang angkat-angkat gitu, memang nggak punya ya. Bahkan sampai nggak pernah sekolah, bau bajunya bau kecil, kenapa? Nggak masuk. Akhirnya saya diantar anak-anak, dia Bu ke rumahnya menyeberang jalan raya agak jauh, nggak bisa naik motor Bu. Kalau naik motor gangnya kecil, motornya nggak bisa masuk, udah panas banget. Ternyata anak itu sudah punya masalah yang mesti berat menurut saya. Dan guru tidak boleh langsung menghukum anak yang seperti itu. Kalau kita nggak pernah tahu latar belakangnya kan marah.
ibu nggak pernah masuk kamu. Ternyata sedih banget. Kontraannya itu seperempat rumah ini, anaknya 5. Ayahnya kerjanya bangunan serabutan, istrinya ibunya sampai gila. Ibu kalau gila mamanya itu sering katanya, sampai tiga listriknya mereka kemana-mana, terus gelar plastik itu penuh tangan udah jalan-jalan di pinggir jalan katanya. Sedih banget melihat tumpuan di karung. Itu apa bu katanya? Duduk aja. Itu baju bu mau dilondri dan terus melihat kamar mandinya kecil, berdiri aja nggak pernah dimana kuncinya. Terus ya sudah sih, ayo pulang sih. Tak ajak, dekatnya ada jual perabotan, beli baskom gede, gayung, nanti beli sabun, besok dulu bawain setrika. Besok dibawain setrika, tetapi tidak dilaksanakan. Karena menurut saya dalam sebuah keluarga itu otaknya, manajernya adalah seorang ibu. Kalau ibunya udah lumpuh, udah gila dulu aja, anak-anaknya yang kecil gimana bisa bergerak? Itu kasihan sekali anak itu dan sebenarnya pintar. Dan masih beberapa siswa yang keadaannya seperti itu. Kalau di sini saya baru kali yang jalan dengan Buyati Teater ya sama ormasnya. Keadaannya juga menyedihkan, harus dibundulin. Terus kenapa dibundulin? Sudah sedikit stres kalau ada orang jalan, untungnya dicepuin ke orang lewat, jadi orang di sekitarnya marah dan korban gitu. Dan menyedihkan sekali bagaimana cara memberi solusinya untuk Kanista ya. Waktu itu sampai KJB-nya saya hidupkan kembali, saya kasih uang ke Polresta tolong hidupkan. Terus kadang dikasih uang jajan, itu kok ada sebatas itu. Menurut saya solusinya belum membentuk dia menjadi baik ya, karena akhirnya dia nikah. Belum lulus sudah nikah. Saya sedih banget sekali. Sedih banget bu, anak ngurus diri sendiri saja nggak bisa. Bagaimana itu? Saya merasa kalah sebagai guru, tidak bisa mendidik Kalista. Tapi mungkin bukan hanya saya ya, kalau dengan Kalista sudah angkat tangan. Itu salah satunya. Jadi tugas guru itu sangat luar biasa menurut saya. Dan wajib memberikan solusi setiap masalahnya banyak. Berusaha tangan diiris-iris karena background keluarganya berantakan gitu. Ya, dan tugas guru tidak mudah ya Bapak Ibu. Ternyata luar biasa dan patut diberikan julukan pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, kita aja. Terima kasih Bu Elis. Lanjut Ibu. Ini saya sedikit aja ya. Semoga pengalaman pribadi saya setuju dengan Pak Angga tadi. Guru SD itu guru borongan, ya borongan saya bilang. Semua pelajaran kita yang ada, kecuali bahasa Inggris, olahraga, agama. Ya. Kalau guru SD SMA bidang studi dan juga ada guru BK. Saya SMA, ya. Kalau kita SD borongan semuanya kita ajarin, apapun kejadian di kelas kita yang lain. Saya pernah murid saya ini pengalaman saya juga itu agak unik. Jadi dia 3 bersaudara, dia sama kakaknya kelas 6, adiknya kelas 5. Pada saat itu
Iya, mau semua jadi gantian kan. Saya pengen punya pianika, Bu. Nanti kan ujian kita pakai pianika, musik. Terus kenapa kamu jadi seperti ini? Kan gak ditiru sama orang tua saya, sama bapak saya. Kamu udah ngomong dulu sama orang tua kamu, belum? Nah, ini yang harus saya ngomong dulunya ke orang tua. Kan orang tua jadi kasih berpikiran walaupun belum punya uang, tetap nanti akan diberikan karena udah ada catatan dari orang tua. Udah, nanti jangan ngomong ya, saya nggak dia. Udah tuh mendingan masuk. Jadi ada 3 hari yang masuk, sehari masuk. Itu duduknya sekolah deh. Ini meja saya, ini meja dia. Di sekolah tidak ada yang dikerjakan. Ternyata tidur, ini. Temennya protes. Bu, enak juga tuh 3 hari. Kenapa? Datang sekolah nggak ngapa-ngapain, cuekin aja, gitu kan? Saya bilang sama teman-temannya, dengar ya, dia itu udah duduk di kelas, duduk depan ibu itu udah bagus. Jadi kamu gak memilih, kamu mau seperti itu. Enggak sih Bu, ya udah jangan begitu. Jadi setelah kan dulu ada namanya TAU, tes akademik umum, ya, untuk masuk SMP langsung. Ternyata dia nilainya tinggi dan dapat di negeri. Alhamdulillah. Bang, kalinya bapaknya udah pasti sudah ada anak itu di kampung Jawa aja masuk pesantren gitu ya. Kayaknya kesannya ke pesantren itu buangan banget. Begitu dia tes, bapak coba dulu anaknya, benar-benar bilang alhamdulillah terima begitu. Dari SMA udah beda terus dia gitu. Jadi ya itulah solusi dari seorang guru terhadap muridnya yang bermasalah. Masalahnya siswa itu bukan cuma siswa kelas rendah. Kalau kelas rendah mungkin seperti Bu Mega ya mata pilih mata gitu. Tapi kalau udah kelas tinggi udah beda lagi Bu Mega. Yang sampai ada murid saya berantem perempuan berantem sama sekolah gara-gara apa? Gara-gara gurunya dimarahin, saya dimarahin sama sekolah itu. Dia nggak terima guru dari PPL. Akhirnya gimana? Itu berdua. Itu kan kalau ya. Itulah kata sebagai orang guru ya, apalagi waris bagi hati kan istilahnya jam terbangnya udah banyak ya kan, belum makan asam garam sebagai guru seperti apa gitu ya, otomatis kan udah lebih dari 20 tahun ya ngajar. Oh, dari 93, saya dari 88 dulu aja berarti waris tapi negeri saya dari 91 ya. Jadi itulah kita sebagai seorang guru, jangan putus asa, jangan putus kendor ya tulisnya ya, apalagi dengan adanya guru penggerak ini. Ayolah, itu sudah ada satu bukan angkatan berapa? 12 tidur ya. Halo yang muda ini semangat gitu ya. Oke, makasih tulisnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjawab, khususnya kepada Bu Eni. Terima kasih banyak Bu atas kehadirannya. Saya pernah bilang sama PP saya gini, Pak, berarti semua guru itu sebenarnya guru penggerak ya. Kata PP saya, emang kenapa? Ini materinya saya bisa jawab karena saya nggak cuma apa yang saya lakuin, tapi udah dilakuin sama teman-teman guru di sekolah saya juga gitu. Tapi yang membedakan karena saya lolos seleksinya aja, padahal semua sama. Ternyata benar. Saya baru kasih 3 pertanyaan pemantik. Ini belum masuk materi Bu, tapi semua udah bisa jawab. Berarti memang semua bapak ibu guru ini, khususnya di sekolah kita ya di 20 itu memang secara kemampuan personalnya sudah cukup baik. Makanya jangan sampai kalau ada peluang-peluang kesempatan seperti program yang satu ini itu dilewati begitu aja. Gitu, karena benar tadi jawab Bu Mega, Bu Nia, Bu Elis, Ibu semuanya itu sudah bagian dari materi hari ini. Gitu. Lanjut, nah nanti apa yang sudah Bapak Ibu jabarkan secara singkat tadi, disinilah saya menjelaskan secara teorinya. Kira-kira emang itu ada dasar ilmunya atau enggak? Kita masuk ke konsep inti budaya positif. Jadi ini konsep inti budaya positif, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, lanjut ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar lancar,
Pancasila. Pokoknya di era kurikulum merdeka, kalau kita mau membuat sesuatu yang sifat kaitannya erat dengan murid, kita nggak bisa lepas dari elemen profil pelajar Pancasila. Ini nggak berlaku cuma buat guru kelas 1, 2, 5, 6, tapi di tahun ajaran baru 1 sampai 6 akan diberlakukan kurikulum merdeka. Nah, inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Mohon maaf, ini tulisannya berbahaya nggak? Ya, saya bacain aja ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Lalu yang sampingnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang di bawahnya, ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini gambaran dari guru zaman dulu. Yang kalau mau muridnya nurut harus ditakut-takutin, harus dipaksa. Nah, gimana dengan kondisi guru zaman sekarang? Hal ini udah nggak berlaku. Jadi kunci kebenaran itu bukan cuma milik guru, ya, tapi bahwa kebenaran itu bisa hadir dari murid yang di sekolah. Guru-guru 20. Lanjut, ini stimulus respon dan teori kontrol. Ini ada bagannya, ada poin-poin tentang stimulus dan teori kontrol. Saya bacain di 3 poin pertama aja ya Bapak Ibu. Terkait yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, itu stimulus responnya. Lalu teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dengan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Dan ada beberapa poin berikutnya terkait stimulus respon dan teori kontrol yang ada. Nah, inilah yang mungkin kita alami di lapangan terkait respon bahwa ada kita menganggap kebutuhannya sama, tapi tugas kita sebagai guru, kita harus melihat bahwa kebutuhan peserta didik kita, kebutuhan murid-murid kita itu berbeda. Tadi kalau Bu Mega bilang ada muridnya yang matanya kedap-kedip, gagalnya dia pakai kacamata. Bisa jadi ada anak yang satunya lagi itu matanya kedap-kedip, ternyata dia udah dibawa COVID tapi matanya normal. Ternyata mungkin ada gangguan secara medis. Nah, itu kan harus diberi solusi sesuai dengan kebutuhan muridnya. Berikutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan, ini tadi ya. Nah, inilah tentang disiplin positif. Pengertian dari disiplin positif itu asal katanya dari disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang ini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh berdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Oke, ini nilai kebajikan universal. Dari tadi banyak kata atau kalimat terkait nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya Bapak Ibu guru sampai hari ini saya yakin udah tahu poin-poin nilai-nilai ini. Tapi asalnya itu dari mana sih? Istilahnya itu apa? Kita bisa artikan nilai-nilai yang di dalam kotak ini bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan lain-lain, sampai pengertian, keteguhan hati, sabar, kebersihan, bijaksana, baik hati, semangat, kreatif, kejujuran. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum masuk ke posisi kontrol guru, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Kalau kebutuhan dasar manusia bukan hanya makan, selain makan apa lagi? Minum, terus jasmani dan rohani, tidur, terus istirahat ya. Ada lagi? Jalan-jalan. Ada lagi? Healing. Nah, jalan-jalan. Ada lagi? Shopping. Ada lagi?
Kira-kira kita sebagai manusia butuh diakui atau tidak? Ya, udah diakui. Pengakuan, butuh dihargai atau tidak? Butuh didengar. Bunyi curhat ya. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau 5 ini ada di diri kita berarti katanya kita manusia yang normal. Kalau salah satunya nggak ada atau berat sebelah, itulah sesuatu yang perlu dikoreksi di diri kita masing-masing. Pertama, bertahan hidup. Ini kita yakin pasti kebutuhan paling mendasar. Ya, walaupun misalkan kita tiba-tiba di hidupnya di tengah nanti kita pindah ke mana tuh? IKN, jauh dari mall. Gimana cara kita bertahan hidup di kondisi biaya hidupnya mahal, jaringan internetnya susah? Nah, itulah kebutuhan dasar manusia. Pasti manusia berusaha mencari untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Nah, ini kasih sayang banyak, ada ke pasangan, ke teman, ke keluarga, ke orang tua dan lain-lain. Lalu yang ketiga tentang kebebasan. Gak ada yang mau dikurung, pasti mau diberi kebebasan. Itulah sifat dasar manusia. Yang keempat, kesenangan. Tadi udah dijawab, beli, jalan-jalan, belanja. Itu memang kebutuhan kita, Bu. Gak apa-apa, itu harus diikuti karena kan bagian dari prosesnya. Kalau ditunda ntar jadinya marah, jadinya sedih gitu. Lalu yang kelima, penguasaan terhadap diri sendiri, pekerjaan, lingkungan, dan lain-lain. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi udah dijelasin. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia ada yang mau ditambahkan nggak, Bapak Ibu? Kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, jadi bagian dari kelompok, kebebasan memilih, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, lalu kesenangan bermain, humor, antusias dan tertawa. Penguasaan harga diri, keinginan berdialog, memimpin, berprestasi, diakui dan diungkap. Apakah ada perlu dikoreksi atau ditambahkan dari 5 kebutuhan dasar manusia? Cukup? Gimana Bu ya? Cukup. Cukup terus? Terima kasih Bu Rizka. Maaf, ini masih saya tadi penguasaannya. Tadi Bu Rizka bilang hidup di IKN-nya. Ya, Bagaimana caranya bertahan hidup tinggal di IKN? Banyak. Kalau saya dengar nih cerita teman saya yang kebetulan dapat dinas di sana, kebetulan dia itu teman saya, sama hobinya kayak saya, boros, lapar mata. Nah, saya bilang sama dia, bagaimana kamu mengatasinya itu di sana? Dia bilang, saya mau ke Indomaret aja harus naik kano nih ya, katanya. Terus gimana? Nah, agar ini ya, kalau kumpulkan ini saya masih single, dia bilang untuk mau jadi kaya saya bertahan di sini dengan tidak shopping, dengan tidak banyak jajan. Jadi kebetulan setiap ini ada mereka kan disediakan fasilitas ya untuk masak rumah atau apa, untuk belanja kebutuhan makanan, itulah yang mereka stok. Kalau online pun kan susah ke sana kan. Jadi mereka penguasaan dirinya itu dia tambah untuk tidak banyaklah lapar mata keinginan dia untuk makan ini, makan itu, makan ini. Di situ dia yang badannya besar jadi langsing besar, mukanya yang ini enggak. Kenapa dia udah makan sayur-sayuran tidak jangan lagi? Itu kebetulan dia. Ya baik, betul. Berarti terkait penguasaan, dia menguasai dirinya untuk tidak boros belanja terus. Tapi itu bagian ketika dia mau belanja itu sesuatu yang dia butuhkan, itu juga masuk ke dalam kesenangan dan bertahan hidup dia juga ya. Jadi dari 5 kebutuhan dasar ini sebenarnya saling berkaitan dan masing-masing dari kita sebenarnya sudah cukup lihai menjalankan itu. Cuma biasanya ada dari 5 ini ada salah satu yang error. Tapi itulah suatu normalnya kita sebagai manusia untuk terus belajar. Terima kasih Dunia ya. Lalu lanjut ke motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua untuk mendapatkan imbalan.
ada motivasi terkait proses pembelajaran. Pertama, penghukuman tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa. Nah, ini adalah segitiga penerapan segitiga restitusi dalam di lingkungan sekolah yang kaitannya antara guru dengan murid. Lalu yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga tentang restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu yang berikutnya tentang restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next, nah ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan bahwa menjadi guru sebagai fasilitator. Fasilitator bisa hadir sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai sahabat. Bisa juga sebagai mendisiplinkan kehadiran. Bisa juga sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini kita itu adanya di mana? Nah ini kaitannya adalah dalam proses menyelesaikan masalah. Kapan kita butuh sebagai manajer? Kapan kita harus hadir sebagai teman? Kapan kita harus hadir sebagai pembuat rasa bersalah? Bahkan kapan kita harus hadir sebagai seorang penghukum? Nah inilah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai seorang penghukum. Kalau gurunya dengan kalimat hormat pada bendera selama 1 jam karena dia nggak ngerjain tugas atau nggak bawa buku PR. Hormat diri sama bendera selama 1 jam. Itu guru hadir sebagai seorang penghukum. Lalu yang kedua pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Misalkan anak belum balik kamar mandi, kalimat yang kita keluarin ke dia itu kalimatnya gini. Berapa kali ibu bilang harus memberitahu kamu selalu aja mengecewakan ibu. Nah itu kita hadir sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Siapa yang harus kita jadikan merasa bersalah? Murid kita. Ini tidak berlaku kesal teman ya Bapak Ibu, tapi sesama anak sejawat. Tapi ini kita lakukan ke antara guru dengan murid. Lalu yang ketiga kita hadir sebagai teman. Contohnya, ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini aja. Udah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah itulah contoh ketika guru hadir sebagai teman. Lalu bagaimana contoh ketika guru hadir sebagai seorang pemantau? Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Kamu sudah selalu melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Misal ada ketika upacara ada murid nggak pakai atribut lengkap, nggak pakai kepinggang. Kita ngomong begini, kamu tuh udah sering deh melanggar aturan sekolah. Kamu tahu nggak konsekuensinya kalau kamu melanggar? Nah itu kita hadir sebagai pemantau. Lalu yang terakhir sebagai seorang manajer. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kalau guru hadir sebagai seorang manajer. Oke, jadi dari 5 posisi kontrol guru, seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya punya beberapa contoh kalimat. Kira-kira dari beberapa kalimat ini kita hadir sebagai seorang apa? Kalau kalimat kita kayak gini, saya kecewa sekali sama kamu, atau ibu atau bapak kecewa banget sama kamu. Kira-kira kita sebagai apa? Sebagai pembuat merasa bersalah. Karena kita bukan kenapa bukan bisa dijelasin? Karena di sini ada ucapan yang membuatnya merasa bersalah dan ucapan itu. Oke, betul. Kalimat yang perlu digarisbawahi karena ada kata kecewa. Jadi kita mau bikin si murid kita ini merasa bersalah bahwa dia tuh emang dia salah dan dia harus mengakui kesalahannya. Tugas kita sebagai pembuat merasa bersalah. Itu gak apa-apa, itu diperbolehkan dalam posisi kita sebagai seorang guru. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kalimat ini kita hadir sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tadi pembuat merasa bersalah ya. Kalau sebagai kamu tidak pernah benar melakukannya. Saya ulangi slide sebelumnya. Tuh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira dia ada di nomor berapa? Kalau kalimatnya kamu tidak pernah benar, kamu tidak
kesalahannya. Oke, kalimat ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau kalimatnya ini, kita hadir sebagai seorang manajer. Jadi kita memberi stimulus untuk dia juga berpikir kira-kira solusinya harus seperti apa. Dan kalimat berikutnya, ayolah lakukan demi ibu sebagai seorang teman. Jadi kita juga perlu hadir sebagai teman untuk bisa bikin dia juga merasa bahwa kita ini juga bisa dianggap teman. Dan kita harus membangun solidaritas itu gitu. Kan biasanya solidaritas dibangun antara teman salah satunya. Nah ternyata itu perlu dibangun di antara murid dan guru. Kalimat inilah yang bikin kita hadir sebagai seorang teman. Lalu yang berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kalimat ini kita hadir sebagai apa? Sebagai tadi membuat merasa bersalah udah. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, kira-kira di nomor kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai merasa bersalah atau seorang pemantau? Ulangi lagi. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira jawabannya baik apa? Membuat merasa bersalah atau pemantau? Benar, jawabannya sebagai seorang penghukum. Karena bentuk hukumannya bahwa anak tersebut tidak mendapat nilai. Iya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Hadiahnya Yusuf. Kasih stem. Nah itulah contoh dari 5 posisi kontrol guru. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi di sini ada 2 kalimat. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kira-kira apa yang membedakan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Silakan Bu. Baik, Bu Rizka, kalau menurut saya keyakinan kelas itu yang membuat bukan hanya guru. Jadi anak-anak yang membuat bersama guru, didampingi oleh guru. Jadi anak-anak ini dengan aturan yang mereka buat itu, dengan keyakinan mereka, oh ya saya sanggup. Karena saya yang membuat, karena kita bersama yang membuat. Tapi kalau peraturan kelas itu mungkin lebih identik dengan aturan guru. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Rizka. Ya betul sekali Bu Mega. Jadi yang membedakan keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah proses pembuatan informasi atau peraturan tersebut. Kalau keyakinan kelas itu disepakati antara murid dengan guru. Salah satunya apa contoh keyakinan kelas? Betul, misalnya mau ke kamar mandi harus izin. Terus kita tanya lagi, bisa disepakati? Bisa. Nanti kalau ada yang melanggar, hukumannya harus apa? Misalnya nanti pulangnya belakangan, atau anak-anak yang belum balik kamar mandi mendapat teguran gitu. Nah itulah bentuk keyakinan kelas. Tapi sedangkan peraturan kelas adalah sesuatu yang dibuat itu dari gurunya sepihak. Biasanya misalkan ketika masuk kelas harus on time. Terus di dalam kelas tidak boleh makan, tidak boleh ngobrol, atau harus bawa buku, 2 buku catatan dan latihan. Kan ada guru yang seperti itu. Itulah peraturan kelas yang membedakan dengan keyakinan kelas. Berikutnya, bentukan keyakinan kelas. Ini contoh gambar dari keyakinan kelas yang udah saya buat. Tapi dalam membentuk keyakinan kelas, kalimatnya harus seperti ini. Pertama, bersifat abstrak. 2, berupa pernyataan universal. Jadi kalimatnya bisa diterima sama semuanya. 3, dibuat dalam pernyataan positif. 4, sedikit aja, kemudian diingat. Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua
semua warga sekolah atau warga dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi jangan sampai keyakinan kelas itu hanya untuk murid-murid tertentu. Jadi ada murid yang merasa itu gak adil buat dia, itu gak boleh. Keyakinan kelas harus disepakati oleh warga di kelas tersebut. Nah, inilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini salah satu cara kita menyelesaikan masalah menggunakan teori segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menayangkan keyakinan. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu kita boleh berteori dengan teori segitiga restitusi ini. Jangan ujung-ujung anaknya nangis atau datang berdarah-darah kita omel-omelin. Padahal bisa jadi kayak kasus yang terakhir ya, anak jatuh terus tangannya robek. Itu kan pasti di kepala kita ya, ini kenapa nih kok bisa luka apa sekarang ini. Bawaannya kita pengen ngomelin anak yang kalau kita di kelas pihak kita pengen ngomelin anak yang satunya lagi, tapi ternyata pas sudah kita tanya-tanya, udah kita klarifikasi, oh yang salah bukan hanya satu anak, tapi anak yang terluka pun melakukan kesalahan ya, karena yang bikin dia sampai luka tersebut. Nah, yang pertama, contoh menstabilkan identitas. Kalimatnya gitu, kalimatnya ada beberapa poin seperti yang saya tampilkan. Berbuat salah itu wajar. Ada anak nangis berantem, ada anak berantem terus nangis, datang ke gurunya. Ternyata berantemnya manggil-manggil orang tua. Nah itu gimana cara kita menstabilkan identitas anak tersebut? Nah ini ada beberapa kalimat bagian dari proses menstabilkan identitas. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Berikutnya, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Misal, ada anak, maaf ya bu, dipegang bercanda-candaannya tuh pegang kelamin. Dia nggak terima, ditampol teman-teman. Kita dengar ya, siapa yang mau kita tanya lebih dahulu? Kita boleh panggil dua-duanya. Kita stabilin dulu identitas dua anak tersebut. Dengan cara apa? Kalimat inilah salah satunya. Yang satu udah ngomong nangis-nangis ngejelasin. Yang satu merasa gak terima, juga marah bisa gitu. Kita boleh bilang sama si korban bahwa kamu berhak merasa kayak gitu. Kita harus stabilin dulu identitasnya bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang diperbolehkan untuk menjaga dirinya sendiri dari serangan orang lain. Gitu. Nah, itulah contoh menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau kita tahu ada kasus di murid kita, salah satunya yang salah atau bahkan dari pendidikan yang ada itu memang semuanya salah, kita perlu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu ngelakuin itu. Kedua, kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, inilah bentuk validasi tindakan yang salah. Jadi biar dia tahu dulu kalau dia lakukan itu perbuatan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini kalimat contoh dari menanyakan keyakinan adalah apa keyakinan kelas kita, apa nilai-nilai yang disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, inilah contoh menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Itu kaitannya tadi dengan keyakinan kelas. Kalau kita punya keyakinan kelas tidak boleh bertengkar di dalam kelas, nah kalau ada yang di dalam kelas karena berisik, terus dia nggak terima dinasihati. Nah, kita perlu bilang, kita perlu ngasih tahu kira-kira keyakinan kelas apa yang udah kita buat dan yang kamu langgar. Itu perlu anak mengetahui. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Yes. Mohon maaf suaranya nggak ada. Ini contoh dari kasus 1. Jadi saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Kasus 1 ini ada seorang murid. Ini saya ambil contoh dari kelas 5C. Selo itu dia suka terlambat datang ke sekolah. Ternyata pas ditanya, karena dia suka tidur malam. Tidur malamnya ngapain? Kamu main game? Enggak bu, saya nonton film. Nah
itulah yang perlu kita tanya dulu. Kayaknya Bu Rizky suka dengar dari kamu terlambat. Kita tanya dulu, kenapa stabil kan identitasnya dok? Kenapa sih terlambat? Baru kita tanya. Kalau kita udah tahu dia terlambatnya karena apa, baru kita kasih tahu tindakan yang salah dari apa yang udah dulu. Ini kan contoh kasus 1. Contoh kasus 2. Di sini saya menjalankan peran segitiga restitusi. Kasus 2 ini, jadi saya ambil contoh dari kelas 5C juga, Safira itu dia menjalankan kasus 2 dalam kondisi dia suka marah-marah di kelas. Jadi saya dapat laporan dari teman sekolahnya kalau anak tersebut suka marah-marah di kelas. Pas saya tanya kenapa suka marah-marah, ternyata tugasnya suka dicontekin sama temannya. Dia nggak terima tugasnya dicontekin. Akhirnya dia marah-marah lah. Kadang bukunya jadi diambil secara paksa. Nah itulah bentuk kita menstabilkan identitas, membuat dia merasa bersalah. Lalu yang terakhir kita memberikan solusi. Oke, alhamdulillah. Dalam paparan kali ini sudah selesai. Mungkin ini sekian dari yang bisa saya sampaikan dari diseminasi budaya positif di modul 1.4 kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya juga minta maaf apabila selama kegiatan banyak kurangnya, banyak errornya, banyak ketidaktahuannya, banyak kurangnya yang lain-lain. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian dari paparan diseminasi budaya positif di modul 1.4 saya kali ini.